Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 1 Lanskap Wilayah dan Kota akan menjelaskan mengenai studi kasus Kota Bandung. Sebelum masuk ke video, yuk kenalan dulu dengan seluruh anggota kelompok 1. Kota Bandung, yang dikenal sebagai Paris Van Java, memiliki landskap cekungan dikelilingi pegunungan, memberikan iklim sejuk dan tanah subur. Namun, urbanisasi pesat telah mengurangi lahan hijau, meningkatkan suhu, dan mempengaruhi kualitas lingkungan. Sebagai das utama Sungai Citarum, kawasan perbukitan di sekitar Bandung memainkan peran penting dalam pengendalian banjir dan ekosistem. Sayangnya, alih fungsi lahan memperburuk ancaman seperti longsor dan penurunan kualitas air. Dalam lanskap kota, Bandung adalah pusat budaya, ekonomi, dan pendidikan yang tentunya membutuhkan tata ruang berkelanjutan. Revitalisasi ruang publik seperti Taman Balai Kota menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan sosial, ekologi, dan ekonomi. Pengelolaan lanskap berbasis green infrastruktur dan urban forestry diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, mempertahankan harmoni antara manusia dan alam. Bandung adalah sebuah kota yang bermula sebagai kota kabupaten di wilayah Pegunungan Priangan. Kota Bandung diresmikan sebagai ibu kota baru Kabupaten Bandung pada tanggal 25 September 1810. Pada tanggal 9 Januari 1821, wilayah Keresidenan Priangan mendapatkan isolasi dari pemerintah Belanda hingga 11 Agustus 1852. Pemerintah Belanda baru membuka isolasi bagi Keresidenan Priangan sehingga Bandung menjadi kota yang ramai dan maju. Kemudian pada tahun 1864, kota ini berkedudukan pula sebagai ibu kota Keresidenan Priangan. Namun, saat berdirinya Negara Pasundan di Jawa Barat pada tanggal 24 April 1948 sampai 11 Maret 1950, kota Bandung berstatus Staatsgemeente. Setelah bubarnya Negara Pasundan, istilah yang digunakan menjadi Kota Besar Bandung yang berlaku sejak 15 Agustus 1950. Kultur budaya Bandung memiliki keunikan tersendiri sebagai perpaduan antara warisan budaya Sunda dan pengaruh modernisasi. Berikut adalah beberapa aspek utama kultur budaya Bandung. Bandung dikenal dengan seni tradisional seperti wayang golek, kecapi suling, jaipong, dan angklung. Tradisi seperti ngaruat atau ritual pembersihan diri dan hajat lembur atau syukuran desa masih dijalankan di beberapa komunitas. Bandung sendiri memiliki banyak bangunan berarsitektur Art Deco seperti Gedung Sate, Gedung Merdeka, dan Villa Isola yang menjadi bagian dari identitas budaya kota ini. Pengaruh kolonial Belanda juga terlihat dalam tata kota dan infrastruktur Bandung. Masyarakat Bandung juga dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan santun dengan keterbukaan terhadap pendatang dan budaya luar tanpa meninggalkan akar budaya Sunda. Kultur budaya Bandung yang beragam ini menjadikannya sebagai salah satu kota yang paling menarik dan dinamis di Indonesia. Penataan Kota Bandung menghadapi tantangan besar akibat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Pada tahun 2011, jumlah penduduk mencapai 3.468 juta jiwa dengan kebutuhan perumahan terus meningkat hingga 707.128 unit pada tahun 2015. Hal ini menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman yang berkontribusi pada munculnya kawasan kumuh, penurunan kualitas lingkungan, banjir, kemacetan, dan berkurangnya ruang terbuka hijau atau RTH. Masalah ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan tata ruang dan banyaknya pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka meningkatkan penataan kota adalah dengan mengupayakan perluasan dan pemerataan pelayanan prasarana dan sarana kota, serta pengembangan aktivitas kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Melalui program penataan prasarana dan sarana kota, program penataan transportasi kota, dan program penataan lingkungan pemukiman dan penatagunaan lahan, di mana kepadatan bangunan suatu wilayah dihitung berdasarkan koefisien dasar bangunan atau KDB, kawasan dan pola perumahan apakah menyebar atau mengelompok. Terdapat beberapa peraturan penataan kota yang tercantum dalam undang-undang, seperti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011 sampai 2031. Peraturan daerah ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Penataan Ruang untuk mengatur pemanfaatan ruang di Kota Bandung, menetapkan arah pembangunan pemukiman, infrastruktur, ruang terbuka hijau, dan pengelolaan lingkungan. Lalu, ada Peraturan Wali Kota Bandung yang mengatur pelaksanaan teknis dari Perda RT/RW, termasuk kebijakan zonasi, pengendalian pembangunan, dan pemanfaatan ruang. Pada Desember 2014, Bandung mendapat nominasi sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi terbaik nomor
masa Asia. Hal ini menjadikan Bandung menjadi kota yang unggul. Ekonomi kreatif di Bandung merupakan salah satu sektor unggulan yang menjadi motor penggerak perekonomian kota. Sektor pariwisata di Kota Bandung dapat dijadikan sebagai sektor unggulan bagi daerahnya. Masuknya sektor pariwisata ke dalam sektor unggulan dikarenakan sektor ini memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian dan sektor ini meningkat dengan cepat per tahunnya. Tingginya sektor pariwisata ini dapat juga dilihat dari tingginya kunjungan wisatawan ke Kota Bandung. Wisatawan yang datang ke Kota Bandung dari tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 34% per tahunnya. Atau wisatawan ini meningkat dari awalnya sebesar 1.421.459 orang pada tahun 2008 menjadi 3.513.705 wisatawan pada tahun 2012. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Bandung, seperti urbanisasi dan kepadatan penduduk, kemacetan dan transportasi, kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah, alih fungsi lahan hijau, banjir dan sistem drainase yang buruk, krisis air bersih, masalah perumahan dan pemukiman kumuh, ketimpangan sosial dan ekonomi, polusi udara dan pemanasan global, serta tata ruang yang tidak terintegrasi. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan langkah-langkah integratif seperti meningkatkan transportasi umum yang ramah lingkungan, mendorong pembangunan berkelanjutan dengan memperbanyak ruang terbuka hijau, mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan air yang lebih baik, meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan memilah sampah daur ulang dan pengelolaan limbah yang lebih efisien, mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan, serta memperketat pengawasan tata ruang dan perizinan pembangunan. Kesimpulan yang bisa diambil dari video ini adalah Kota Bandung memiliki lanskap unik berupa cekungan dikelilingi pegunungan, memberikan iklim sejuk dan tanah subur yang berperan penting secara ekologi, ekonomi, dan budaya. Namun, urbanisasi pesat menimbulkan berbagai tantangan seperti alih fungsi lahan hijau, penurunan kualitas lingkungan, kemacetan, banjir, dan peningkatan suhu. Sebagai pusat budaya, ekonomi, dan pendidikan, Bandung menghadapi masalah ketimpangan sosial, kawasan kumuh, dan tata ruang yang tidak terintegrasi. Budaya lokal yang khas seperti seni tradisional Sunda dan bangunan bersejarah berpadu dengan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang berkembang pesat. Namun, pertumbuhan ini dibarengi dengan krisis lingkungan seperti polusi udara, pengelolaan sampah yang buruk, serta kekurangan air bersih. Permasalahan ini diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap tata ruang kota. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut mencakup pengembangan infrastruktur transportasi ramah lingkungan, revitalisasi ruang terbuka hijau, perbaikan sistem pengelolaan sampah dan air, edukasi lingkungan kepada masyarakat, serta pengawasan ketat terhadap perencanaan tata ruang. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan, harmonis antara manusia dan alam, serta mampu menghadapi dampak urbanisasi secara terpadu.